Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Masih Pratama dengan NIM 105253. Dan saya Muhammad Anjarsa dengan NIM 10525549. Kami dari kelas 1 STB dengan prodi D4 Teknik Elektronika mata kuliah Fisika akan menjelaskan bagaimana sih prinsip kerja daripada penangkal petir. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peristiwa daripada pada cuaca ekstrim. Seringkali kita menemukan bahwa benda-benda di sekitar kita mengalami sambaran petir, yang dimana itu akan berbahaya sekali dampaknya kepada benda yang tersambar. Seperti halnya dengan pohon kelapa yang tersambar pada gambar ini. Jadi petir seringkali menyambar benda atau objek yang memiliki ketinggian yang mendekati awan daripada petir tersebut. Dan pertanyaan saya, kenapa sih seringkali bangunan yang mempunyai tinggi yang sama dengan pepohonan ataupun lebih tinggi daripada pepohonan tidak tersambar oleh petir sama sekali? Itu dikarenakan pada sebuah bangunan terdapat sebuah alat penangkal petir yang memproteksi terjadinya sambaran petir pada suatu bangunan tersebut. Jadi pada sebuah awan hitam ini terdapat suatu muatan listrik negatif, sedangkan pada tanah atau grounding terdapat suatu muatan listrik positif. Dari listrik negatif ke listrik positif itu terjadi getrik menarik. Semakin jauh jarak daripada muatan yang berbeda, maka kemungkinan petir menyambar suatu objek semakin kecil, atau sebaliknya. Pada gambar kali ini, yang pada awalnya tanah yang merupakan muatan listrik positif, ketika terdapat sebuah bangunan yang berdiri di atasnya, maka muatan listrik positif itu akan mengalir menuju kepada bagian tertinggi pada suatu bangunan tersebut. Sehingga daya tarik menarik pada bangunan yang lebih tinggi menuju awan itu lebih besar, yang memungkinkan petir menyambar lebih cepat. Pada rumah kali ini, petir tidak akan menyambar langsung kepada rumah. Itu dikarenakan terdapat alat penangkal petir, sehingga pada saat petir menyambar alat penangkal petir, maka aliran daripada petir akan dialurkan menuju kepada grounding. Sebelumnya saya kan menyebutkan bahwasanya sebuah bangunan yang lebih tinggi itu rawan tersambar oleh petir. Di sini saya akan menanyakan kepada Anda, kira-kira dari beberapa objek yang tertampilkan pada gambar, manakah objek yang akan tersambar petir lebih duluan? Jadi, selain daripada tingginya suatu objek dan dekatnya antara objek dengan awan, ada juga sebab utama daripada kenapa petir itu menyambar suatu objek tersebut. Itu dikarenakan pada objek tersebut terdapat muatan elektron. Jadi selain pada objek yang lebih tinggi yang berdekatan dengan muatan negatif pada awan, penyebab utama dari petir yang menyambar suatu objek yakni dikarenakan muatan listrik positif pada suatu objek tersebut lebih besar daripada objek yang berada di sekitar lainnya. Seperti halnya pada penangkal petir. Penangkal petir ini mempunyai muatan listrik positif yang besar dikarenakan beberapa bahan pada komponen dari penangkal petir itu kebanyakan atau hampir seluruhnya
itu menggunakan tembaga sehingga muatan listrik positifnya lebih besar. Nah, di sini saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan menjelaskan apa saja komponen yang digunakan di dalam alat penangkal petir tersebut. Nah, yang di atas ini yang ada namanya terminal yang biasanya terbuat dari tembaga atau konduktor lainnya. Next. Nah, yang kedua ada kabel berfungsi untuk menyambungkan dari terminal dan menuju ke tanah. Nah, biasanya ukuran kabel yang digunakan lebih dari 16 mm. Penancapan ground di terminal kedalamannya itu 2 meter. Nah, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsipnya. Nah, dari terminal, jika disambar petir, dia akan bermuatan positif, dia akan melewati kabel dan menuju ke ground. Nah, ground ini, tanah ini bermuatan positif. Nah, ketika menuju ke ground, maka aliran tersebut menjadi netral atau inilah. Baiklah, dapat disimpulkan bahwasannya penangkal petir merupakan solusi yang terbaik untuk memproteksi suatu bangunan dari sambaran petir. Baik, begini saja presentasi dari kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.